dan yang saya hormati seluruh pimpinan Jaman serta teman-teman anggota PKL yang saya hormati. Kemudian pada ini suatu selama sesuatu yang hari sebelumnya acara kita pada pagi hari ini yaitu sosialisasi untuk mereka tentang asesmen diagnostik dan evaluasi kelompok kerja guru lingkungan di sekolah. Sebelum memulai acara kita, baiknya kita buka dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Karim. Yang dapat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai doa, marilah kita awali dan membaca doa. Semoga nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya karena ya karena saya semua masalah jalan dengan antara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wassalam wa radhiyallahu anhu sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma barik lana fi dunyina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi dzurriyyatina Allahumma ta'ala wa la sayyidina wa sayyidina wa sayyidina wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Bila Nabi wa hakani wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdul Karim. Semoga dengan doa yang dibacakan acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar. Amin. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Bapak Kepala Madrasah Bapak Muhammad Ilyafi SAD SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah lahu sadrahu wa yassir lahu amrahu wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlahu amma ba'du. Alhamdulillah di pagi yang menjelang siang
Untuk pertama kalinya kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu syukur kita kepada Allah karena pada hari ini kita diberikan kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa berhadir untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, yakni sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru. Dan alhamdulillah salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beliau yang dengan perjuangannya sehingga kita dapat menikmati hasil dari perjuangan beliau sampai hari ini. Alhamdulillah, pertama-tama saya bersyukur karena baru pertama kali ini kita akan melaksanakan kegiatan yang sudah hampir 2 tahun. Bentuknya sudah hampir 2 tahun ya. Jadi kalau nanti bulan 11 itu 2 tahun sudah. Terbentuknya yang namanya KKG, kegiatan kelompok kegiatan guru, ya kelompok kerja guru ya. Yang mana dulunya ini adalah hanya dilaksanakan di sekolah-sekolah yang memang tidak setiap sekolah, tetapi semua sekolah jadikan satu yang mengadakan KKG ini. Biasanya apa yang dilakukan oleh KKG ini, pertama bisa merumuskan soal-soal yang pertama, kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh KKMI, maka yang biasanya melaksanakan itu adalah KKG. Tapi sekarang untuk memberikan nuansa yang terbaru, diusahakan di setiap sekolah ada KKG-nya. Dan KKG ini jangan sampai vakum. Alhamdulillah kita sempat vakum hampir 2 tahun karena memang sebelumnya belum ada pelatihan-pelatihan. Yang biasanya kita ikut diklat hanya lewat Zoom, sebetulnya bagus, cuma tidak artinya tidak sama kalau misalnya kita pelatihan secara offline. Kenapa? Karena kalau Zoom biasanya itu ya paling-paling tidur dengar, tidak ada kegiatan yang lain. Tetapi ketika pelatihan offline itu biasanya di samping mendapatkan ada materi, tentu ada praktek. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh KKMI Kota Samarinda yang baru-baru kita laksanakan, di mana di sana yang dikhususkan hanya kelas 1 dan kelas 2 karena memang 1 dan 2 ini adalah masuk fase A, dan ada wacana karena saya kemarin memberikan informasi Pak Ketua KKMI, berikan masukan, Pak kalau bisa jangan berhenti sampai di sini, teruskan ke fase B dan sampai ke fase C. Kenapa? Bagaimanapun juga yang namanya materi dan pembekalan, kalau orangnya yang langsung bersangkutan yang menerima, beda dengan cara orang yang akan disampaikan oleh guru yang lain, pasti berbeda. Tetapi tidak memungkiri bahwa setelah kita menerima pembelajaran yang ada di KKMI oleh kelompok kerja kepala madrasah, tidak menutup kemungkinan bahwa di KKG yang ada di sekolah dituntut untuk melaksanakan kembali, menyampaikan apa yang disampaikan atau apa yang diterima oleh peserta. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan itu. Mudah-mudahan dari pelaksanaan ini akan membuka wawasan kita bahwa yang selama ini kita berpikiran bahwa
yang namanya P5 itu harus menghasilkan, harus hasil karya. Tapi sebelumnya yang saya pahami sebelum saya pada saat saya ikut sama KKM itu memang diketahui bahwa bukan hanya hasil karya yang minta. Misalnya saja anak-anak itu meneliti bagian pertanian misalnya, karena kita di sini banyak pertanian, kita suruh anak-anak kita untuk datang ke rumah seorang petani, kemudian kita suruh bertanya bagaimana cara pengelolaan pertanian sehingga menghasilkan gabah. Nah ini juga termasuk penelitian, nah juga termasuk P5, sehingga ada laporan, ini juga termasuk P5 namanya, tapi laporan secara tertulis. Bahkan sebenarnya sudah lama saya wacanakan, saya mau bawa anak-anak itu ke perpustakaan. Cuma masalahnya kan kalau dibawa anak-anak ke perpustakaan daerah atau perpustakaan Kota Muhammadiyah itu harus kita banyak banyak modal dulu, harus banyak modal karena berapa mobil yang harus dipakai. Setidaknya nanti kita akan membuat terobosan pertama mungkin kelas atas dulu, cukup satu kelas K, berapa kelas K yang kita datang ke sana. Kemudian kita berikan pembekalan bahwa yang akan ditanyakan di sana tentang ini. Nah, sehingga nanti pada saat anak-anak belum sampai di sana, dia sudah punya pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan di perpustakaan di sana. Nah, nanti setelah dia pulang, nanti kita suruh realisasikan ke teman-temannya, sehingga apa yang didapatkan itu bisa menjadi P5. Bisa menjadi P5. Bahkan kalau bisa beda buku, misalnya ada satu buku yang memang betul-betul di situ tentang sejarah di Kalimantan Timur misalnya, tentang legenda-legenda yang ada di Kalimantan itu sebenarnya kan Haji Bidara, nah itu ya ada, itu termasuk itu, terus dan lain sebagainya banyak. Itu bisa termasuk P5 juga itu. Jadi selama ini kita kan berpikiran bahwa ada hasil baru dinamakan P5, ternyata tidak. Oke. Kemudian saya harapkan nanti ketika nanti teman-temannya menyampaikan apa yang didapatkan di sana, jangan berpikirlah saya juga yang menyampaikan, jangan. Tapi lihat apa yang disampaikan, ya. Terkadang kita itu kalau kita punya teman yang menyampaikan, jangan lupa menyampaikan, jangan lupa, kan gitu. Makanya kalau penceramah-penceramah itu biasanya penceramah lokal itu tidak dipakai di kampungnya. Kenapa? Karena kalau orang tua nanti lihat, apa guna sama jadian, itu jadian, ya kan? Makanya biasanya orang itu yang orang kampung di sini keluar di sana supaya dipakai. Nah seperti itulah. Oleh karenanya, tapi jangan di sini jangan dilihat itunya. Kalau kelas 1 yang mengajarkan, Pak, kalau guru kelas 4, misalnya guru kelas 5, kelas 6, misalnya umpamanya. Tapi lihat apa yang disampaikan. Ambil yang baiknya, jangan diambil yang tidak baik. Balighu kalau ayat. Walaupun sedikit itu apabila sudah disampaikan, anggaplah itu sudah ilmu yang baik. Kemudian alhamdulillah di sini ada 2 yang akan disampaikan, yakni asesmen diagnostik dan metodikasi. Yang metodikasi ini mungkin ada yang kemarin tidak sempat hadir, atau mungkin ada yang sempat pulang karena nggak ada gojeknya, ya. Tapi mungkin saya tahu persis guru-guru sini kalau metodikasinya bagus. Kalau saya tuh ya terus terang aja, saya nggak pernah mengajar matematika itu. Mulai kelas 1 sampai kelas 3 aja saya mengajar matematika itu. 4, 5, 6 saya nggak berani karena kelihatan betul pintarnya saya, pintar membodohi, karena tidak pintar matematika. Kalau waktunya matematika itu saya kalau di sekolah, saya tidak pulang itu kalau PRku tidak kerjakan di sekolah. Karena kalau pulang ke rumah sudah lupa caranya. Nah itu saya dulu waktu SD begitu. Jadi saya tidak pulang kalau tidak kerjakan itu di sekolah, karena kalau di sekolah masih kuingat. Tapi setelah pulang lupa sudah caranya.
Artinya nanti kalau yang disampaikan nanti tolong diperhatikan baik-baik, karena ini juga akan menjadi modal kita pada saat kita mengajar di kelas-kelas atas. Apa yang disampaikan di kelas 1 sebenarnya tidak begitu beda dengan apa yang akan diterima. Tapi mungkin ada lagi yang mengatakan, Pak, benarkah nanti ini kurikulum Merdeka masih dipakai? Urusan belakangan. Yang jelas, menteri yang terpilih sekarang ini ada komitmennya bahwa akan dikembalikan ke semula. Yang tadinya tidak boleh tinggal kelas, sekarang kalau memang tidak mau syarat boleh tinggal kelas. Yang pertama. Yang kedua, katanya kita akan memberikan pelajaran PMP. Sekarang kan ada PMP kan? PSBB ada juga. Itu dulu ada semua itu. Kita mau masuk aliyah, kita mau masuk perguruan tinggi ada namanya P4. Sekarang nggak ada. Makanya wajar saja anak-anak kita kurang. Jangankan kita, menteri-menteri sekarang aja digembleng oleh Pak Prabowo, ya, digembleng kemiliteran, sistem militer dipakainya. Tapi bukan berarti menerima menjadikan militer, tidak. Tapi jiwanya itu harus mencintai negara dan Pancasila. Artinya kita berdoa saja, semoga menteri yang baru ini memberikan berita yang menggembirakan, karena dia mengatakan bahwa jangan guru disibukkan dengan pembuatan A sampai Z. Saya tahu sudah kan maksudnya itu administrasi maksudnya. Jangan terlalu banyak administrasinya, karena kalau terlalu banyak administrasi guru tidak fokus untuk mengajar. Nah, mungkin itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan apa yang disampaikan oleh pembawa materi pada hari ini, walaupun pembawa materinya teman kita juga, tetapi itu adalah satu kebanggaan bagi kita bahwa dengan adanya pelatihan ini, siapa tahu nanti itu akan bisa berkembang ke sekolah yang lain nantinya, insyaallah, amin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi asesmen, diagnostik dan metodologi oleh saudara kita, yaitu Ibu Dewi Sinta SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tim KKG sudah mulai berjalan. Di sini sebelum saya langsung ke materi, saya mau mengingatkan kembali tim KKG yang sudah terbentuk dari tanggal 11 bulan Januari 2024. Ya. Yang pertama, koordinatornya sudah pasti kepala madrasah kita, ketua KKG-nya saya sendiri, sekretarisnya Rafika Alina, bendahara Alni Umi Kalsum, anggotanya ada 6. Yang pertama Ibu Sutiani, yang kedua Ibu Yuni, yang ketiga Bu Siska, yang keempat Pak Gali, dan yang kelima Bu Rukaya, dan yang terakhir Bu Hasma. Jadi itu tim KKG kita yang sudah terbentuk, akhirnya baru berjalan sekarang. Perbedaan guru K13 ke Kumer hanya ada 3. Asesmen diagnostik, adanya pembelajaran berdiferensiasi, sama proyek P5. Yang pertama. Sekarang kita ke materi.
Ini materinya Bun, Bapak bukan dari sana, bukan dari narasumbernya langsung, tapi apa yang saya catat, inilah yang saya dapatkan selama pelatihan 3 hari kemarin. Jadi ini materinya yang saya ambil dan yang saya catat sendiri, bukan ambil yang menurut saya gampang, enak juga sama teman-teman menangkapnya. Sebelumnya dulu. Jadi asesmen itu tadi sudah saya kasih tahu ada 3. Asesmen yang pertama ini yang di kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Jadi asesmen yang pertama yaitu diagnostik, di mana diagnostik ini adalah penilaian awal untuk siswa kita. Ya, itu adalah penilaian awal. Ya, jadi sebelum misalnya nih hari pertama anak-anak masuk sekolah sudah langsung dikasih nilai ini ternyata. Diagnostik, penilaian awal harus dikasih ternyata. Lalu yang kedua, adanya penilaian formatif, di mana penilaian formatif ini itu kemarin sama sumatif itu tidak dibahas. Yang dibahas hanya 1, tapi saya tetap kasih tahukan ke Bapak Ibu biar bisa membedakan. Kalau formatif itu untuk nilai pengetahuan, di mana anak-anak diberi nilai di akhir pembelajaran, seperti itu. Lalu yang sumatif itu di akhir semester, seperti ujian. Kalau ini formatif ini mapel, mata pelajaran, tapi tidak mesti setiap hari dikasih nilai, tidak mesti. Kalau formatif ini tergantung dari tujuan pembelajaran Bapak Ibu yang disampaikan pada saat di kelas. Kalaupun tujuan pembelajarannya sama dengan yang minggu kemarin, tidak perlu lagi diberi nilai. Cukup sekali saja 1 TP. Itu. Kalaupun ada lagi yang sama, tetap 1 saja. Begitu. Kalau yang sumatif ini sudah masuk ke nilai ulangan harian, ulangan semester, sudah masuk di sumatif. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang kita fokus ke asesmen diagnostik. Nah, ini di mana asesmen diagnostik ini adalah penilaian yang dilakukan sebelum proses pembelajaran untuk mengidentifikasi kemampuan karakteristik dan kondisi awal siswa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebelum anak-anak diberikan pembelajaran, yang pertama kali kita lakukan ternyata adalah penilaian ini dulu. Penilaian diagnostik. Kalau kelas 1, itu sudah jelas latar belakang siswa itu, bukan latar belakangnya yang saya tahu ya. Soalnya saya yang bikin kemarin soal latar ini. Ya, nanti ya. Jadi kalau kelas 1 otomatis kan kita menerima siswa baru, betul-betul belum tahu karakteristik anak itu seperti apa, kondisinya mereka itu seperti apa, belum tahu. Nah, ya itu tadi. Jadi kita memberikan penilaian diagnostik dulu terlebih dahulu. Kalau kelas 1 otomatis kan kita belum tahu karakteristik anak itu seperti apa, kondisinya bagaimana, kita belum tahu sama sekali. Kalau kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 itu masih bisa bertanya kepada wali kelas yang sebelumnya. Iya, seperti itu. Masih bisa nanya sama teman yang sebelumnya. Kalau kelas 1 mau nanya sama siapa kalau nggak dikasih ini?
Tuh, tapi kalau untuk kelas yang lain mau lebih enak lagi untuk sebagai bukti atau pegangan kita, ya kita bikin juga asesmen diagnostik. Jadi untuk wali kelas, bukan hanya wali kelas sebenarnya, bidang studi juga bisa membuat. Iya betul Bu. Jadi kita ada pegangan. Dan ternyata memang harus ada pegangan dan bukti biar kedepannya nanti kalau ada apa-apa sama orang tua kita sudah ada bukti. Gitu. Ya, lanjut deh. Nah, tujuan dari asesmen diagnostik ini yaitu untuk mengetahui kemampuan peserta didik dan memudahkan guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Nah, dari sini itu sudah kita bisa tahu anak kita tuh seperti apa. Dan ternyata dari asesmen diagnostik ini kita sudah bisa membedakan anak-anak yang sudah bisa, anak-anak yang setengah bisa atau yang sudah sedang lah, ibarat kata sedang, sama yang belum bisa sama sekali. Kita kelompokkan sudah. Di hari kedua itu, di hari kedua pertemuan kita dengan anak, kita sudah tahu. Oh, ternyata si ini sudah bisa, misalnya membaca. Yang ini, oh masih pengenalan huruf, masih mengeja. Atau yang terakhir ini belum bisa sama sekali. Jadi kita sudah tahu, bisa membedakan siswa kita. Jadi ini, lanjut deh. Selanjutnya, asesmen diagnostik itu ada 2. Nah ini tadi yang Bu Hasma akan bahas. Di sinilah. Jadi diingat, asesmen diagnostik itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kognitif. Yang kedua adalah non-kognitif. Nah di sini kita bahas tentang yang tadi dipertanyakan sama Ibu Hasma, nanti jawabannya ada di sini. Yang pertama kita bahas yaitu tentang kognitif terlebih dahulu. Ya, dimana kognitif itu adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai kemampuan dasar siswa dalam memahami topik atau kompetensi tertentu. Ya, yang kedua untuk mengetahui atau mengukur pengetahuan dan pemahaman kita kepada siswa kita. Lalu yang ketiga, kognitif ini yaitu berupa asesmen formatif dan sumatif. Lalu yang terakhir, tahapan pelaksanaannya. Yang pertama adanya persiapan, pelaksanaan, diagnosis, dan tindak lanjut. Itu yang asesmen diagnosis kognitif. Intinya dari kognitif ini adalah pembelajaran pengetahuan kita atau pemahaman kita kepada siswa kita. Itu nilai pengetahuan dan pemahaman. Itu yang kognitif. Sedangkan yang non kognitif, asesmen yang dilakukan guru untuk mengetahui kondisi psikologi anak, emosional anak, dan sosial siswa untuk sebelum memulai pembelajaran. Jadi kalau yang non kognitif ini, kalau di K13 itu adanya nilai sosial dan spiritual. Ya, kalau yang K13 kemarin. Kalau di Kumar itu sama juga. Psikologinya anak, terus emosionalnya anak, terus sosialnya kepada siswa gurunya bagaimana, itu juga ternyata dinilai. Itu. Jadi bedanya kognitif dengan non kognitif, kalau asesmen kognitif itu dipakai untuk pengetahuan dan pemahaman anak. Iya, betul ya Bu. Kalau yang non kognitif itu sifat, iya, emosionalnya anak itu kayak apa, terus psikologinya seperti itu. Tahapan pelaksanaannya
hanya yang membedakan kognitif dan non kognitif itu adalah diagnosisnya. Kalau di non kognitif itu tidak ada diagnosis, tapi tetap ada persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Paham ya? Ya paham, karena yang saya ambil memang yang bisa dipahami. Nah ini dia tadi tentang yang dibahas Kak Hasma. Jadi yang itu tadi Kak masuk di sini. Ya, yang tadi itu asesmen non kognitif itu terbagi jadi 7 instrumen. Yang pertama, latar belakang keluarganya si anak kita, peserta didik kita. Yang kedua, kesiapan belajar. Yang ketiga, kebiasaan belajarnya. Yang keempat, motivasi belajarnya. Yang kelima, minat belajarnya. Yang keenam, gaya belajarnya. Yang ketujuh, harapan orang tua. Nah ini Bu, asesmen diagnostik itu ternyata yang ini yang harus kita kerjakan di awal pembelajaran, yang harus kita pertanyakan kepada anak didik kita. Iya, yang 7 inilah yang kita akan kerjakan di awal pembelajaran. Dan setiap satu instrumen itu ternyata beda-beda. Beda-beda. Yang pertama latar belakang, otomatis kan sudah namamu siapa, tempat tinggal di mana, alamat, tempat tanggal lahir, nama orang tua, bapak ibunya, pekerjaan bapak ibunya, ada masuk di situ semua di latar belakang. Yang kedua, yang kedua sampai 6 ini berupa pernyataan atau pertanyaan yang jawabannya hanya iya, tidak, kadang-kadang, sering, selalu, apalagi yang pertama, sangat sering. Nah, pokoknya kayak gitu aja jawabannya. Oh, pertanyaannya yang dari nomor 2 sampai 6 itu jawabannya cuma itu aja, iya, tidak, atau kadang-kadang, belum pernah, yang seperti itu. Jadi anak-anak tinggal centang saja. Anak-anak tinggal centang saja, tapi kita menyesuaikan pernyataan atau pertanyaannya disesuaikan dengan instrumennya. Kalau kesiapan belajar itu siapa? Yang kemarin siapa yang dapat kesiapan belajar? Yang pertama instrumen latar belakang. Oh ya? Ya, saya yang pertama yang latar belakang. Yang kedua? Motivasi. Dari ini apa kemarin Dek? Ada ini kelompok berapa kemarin Mas Pelatih? Kelompok 3. Berarti dari ini? Ya. Kesiapan belajar. Kalau saya dapat contoh yang kebiasaan belajar. Yang keempat, ya? Motivasi belajar. Yang kelima, motivasi saya motivasi. berarti Bu Lazima minat belajar sama Kak Jana gaya belajar ya Kak? Oh yang ketujuh, harapan orang tua. Oh, yang gaya belajar siapa deh? Kita kan cuma berenam. Nama aja. Gak ada ya? Oh, Ada, saya pertama. Latar belakang. gak ada ya? Oh ya. Jadi itu Iya. kemarin kita ke bagian contohnya satu-satu. Kalau saya itu tentang kebiasaan belajar, menanyai misalnya pertanyaannya, apakah di rumah kamu sering dibantu oleh orang tua belajar? Jawabannya iya atau tidak. Begitu. Kalau yang terakhir itu harapan orang tua diisi oleh orang tuanya sendiri. Sama, yang instrumen nomor Iya. 1 itu orang tua yang Ini 1 dan 7 itu diisi oleh orang tua. Bukan Ya. namanya. Instrumen nomor 1. Jadi yang 7 ini dibawa kertasnya yang kita sudah buat, dibawa pulang oleh anak, lalu orang tuanya yang mengisi. Besoknya kita dikasih lagi.
Jadi inilah Bu, Bapak, yang kemarin kita dapat pelatihan selama 3 hari itu ya ini. Bikin contoh tentang 7 instrumen ini. Satu orang satu saja. Tinggal Ibu Bapak pilih yang 7 instrumen yang tadi yang mana. Saya minta tolong Pak Anu, minta kertas dibagiin sama teman-teman yang lain. Ya itu nanti di bawah. baca sih di depan. Iya, nanti kita sama pokoknya apa yang kita alami di sana, Bapak Ibu juga harus mengalaminya biar paham kita. Jadi tabelnya seperti ini. Kasih tahu lagi, setiap pertanyaan atau pernyataan itu diawali dengan kata apakah. Iya, diawali dengan kata apakah. Ya. Kalau sudah katakan ya Bapak Ibu yang sudah. Ayo, coba maju dong ke depan. Ayo maju ke depan. Baik, apa yang saya alami di sana Bapak Ibu juga harus mengalaminya. Loh. Ayo, kakak adik, ayo. Oh, Jarang kamu. Perkenalkan, saya pendapat baru. Kami dari kelompok kelas 5 mencoba apa ini? Ini loh. Ya, mencoba menjabarkan instrumen yang ketiga, yaitu kebiasaan belajar untuk peserta didik. Tolong dikoreksi Ibu moderator, Ibu pemateri. Kebetulan ini karena terlalu rajin ya guru kelas 5, jadi terbentuk 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu terbiasa belajar dengan cara menonton video? Yang kedua, apakah kamu terbiasa belajar dengan cara mendengarkan cerita? Itu instrumen kebiasaan belajar untuk peserta didik. Dan yang kedua, ini apakah kamu ketika belajar di rumah dibimbing orang tua? Selanjutnya, apakah kamu setiap hari belajar di rumah? Maaf Bapak wali kelas 5, ini pertanyaan tapi tidak ada tanda tanya, jadi kurang tepat ya Pak. Terima kasih kepada Ibu Rukaya. Saya tadi kepada Ibu Rukaya tentang kebiasaan belajar itu sudah benar. Cuma nanti cara penulisannya yang saya minta tadi kan seperti ini, harus ada tabelnya. Jadi nanti tinggal dicentrang anak muridnya, ya atau tidak, seperti itu. Ada lagi? Ayo anak PKL mewakili. Ayo silakan aja. Namanya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mirnawati. Yang pertama itu pertanyaan, apakah kamu menyukai pembelajaran hari ini? Itu yang terpilih instrumen yang nomor 5, yaitu minat belajar untuk peserta didik. Kemudian yang kedua itu, apakah kamu selalu berdoa
sebelum melakukan kegiatan, khususnya itu pembelajaran, itu yang nomor 2 kesiapan belajar untuk peserta didik. Kemudian yang ketiga, apakah kamu selalu mengulang pembelajaran ketika di rumah? Itu kurang lebih. Itu ya nomor 3 kebiasaan belajar untuk peserta didik. Terima kasih. Terima kasih buat Adik Mirna. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita salah paham ya, untuk instrumen yang ketujuh ini itu tidak digabung dalam satu lembar atau dalam satu kolom. Iya, beda-beda. Ya. Jadi satu instrumen itu satu kertas. Ya, tidak misalnya kita sudah bikin kolom nih, sudah bikin tabel seperti ini, tapi di dalamnya itu sudah termasuk instrumen kesemuanya. Itu enggak, tidak seperti itu ternyata. Jadi satu instrumen, satu tabel, satu kertas. Ada siapa? Berkenaan dengan yang ibu sampaikan, berarti ini ada ketentuannya berapa, katakanlah berapa pertanyaan yang harus ada di dalam setiap instrumen. Ya Bu, ada. Iya. Minimalnya berapa, maksimalnya berapa, jadi kita tahu gitu loh. Nah, untuk itu semua wali kelas yang mengatur, semua bidang studi yang mengatur, mau 3, mau 5, mau 10, boleh. Tapi saya kemarin kalau lebih mudahnya untuk wali kelas itu paling 5 pertanyaan. Misalkan latar belakang 5, latar belakangnya aja. Baru instrumen nomor 2 itu kesiapan belajar 5 pertanyaan, kayak gitu. Paling tuh 5, paling banyak lah gitu. Jadi nggak merepotkan. Ya, nggak ada maksimalnya. Nah, ya, Ya. 5. Tapi Jadi kalau tergantung kita satu sendiri. terlalu sedikit gitu. Nah, Tergantung kita sendiri. paling nggak 5 itu mewakili pertanyaan semuanya gitu. Berarti dalam semua komponen itu harus ada gitu. Ya, 5. Ya, betul Bu. 5 pertanyaan kali Dalam itu kan ada terdiri dari 7 instrumen, berarti satu umpamanya 5 pertanyaan, yang kedua 5 pertanyaan. Ya, betul. Seperti itu. Ya, kan gitu. Ya, 7 lembar itu. Dan itu tidak bisa dalam satu hari langsung dikasih ke anaknya. Tidak Bu. Langsung puyeng yang ada. Berarti sasarannya anak apa orang tua? Enggak. Kalau yang 2 sampai 6 sasaran kita ya peserta didik. Kalau 1 dengan 7 sasaran kita ke orang tua. Ya, nomor 1 orang tua. Gitu. Kalau yang nomor 7, Ya. ini bisa kita lakukan nanti di saat akhir semester. Ya, itu yang ketujuh. Ya, bisa kita laksanakan di akhir semester nanti. Saatnya di awal pembelajaran itu. Ya, Naik kelas tuh nanti. ya, itu Bu, itulah yang dinamakan dengan asesmen diagnostik penilaian awal pembelajaran. Tepuk tangan bagi berkaya, ternyata paham sudah, masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita langsung ke metode gasing, karena metode gasing ini yang bikin mumet. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Kak Chandra. Jadi sampai nomor berapa? Oh, minat kan? Sudah ya? Silakan Gadis. Sudah. Nanti kita bikin itu bukunya. Ya, 7 lembar kalau kelas 1 semuanya. Kalau yang kemarin kita disampaikan itu untuk asesmen diagnosis non kognitif itu diawali dengan kata apakah. Iya, apakah? Karena kemarin ada yang menggunakan kalimat bagaimana ya Mbak? Bagaimana, kapan, itu ternyata bukan. Itu mempersulit. Jadi Iya. lebih mudahnya pakai Apakah? apakah. Karena jawaban kita hanya ini. Karena adanya ini. Coba kita jawab
jawabannya cuma langsung pertanyaan titik, bisa jadi pakai kata bagaimana, siapa, berapa. Dan itu kan tadi dari 7 instrumen, ada yang di sasaran kita ada untuk peserta didik, ada untuk orang tuanya. Ya. Tapi kalau untuk peserta didik kan kalau misalnya kita pakai kata-kata lain selain apakah kan agak susah tuh ya, meribetkan Ya. itu. Tapi kalau untuk ke orang tuanya apakah boleh pakai kata-kata selain apakah? Sama Juga. sama menggunakan kalimat apakah, karena jawaban kita ya ini aja. Jawaban kita iya, tidak, kadang-kadang, sering, selalu, itu. Kecuali kalau jawabannya tidak ditentukan seperti ini, baru boleh pakai kata bagaimana, kapan. Tuh. Karena adanya jawaban yang harus dicetak. Jadi instrumen ini jawabannya hanya dicetak sama anak-anak, kecuali yang nomor 1 dan nomor 7. Itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi kedua, yaitu metode gasing. Saya minta Bapak Ibu, adik-adik PKL, karena saya pusing, saya juga mau bagi kepusingan saya di sana. Kalau bisa apa yang saya catat di papan tulis, Ibu Bapak juga catat. Ya, nanti kita kerjakan soal sama-sama. Nanti saya bikinkan, saya sudah siapkan soalnya nanti. Jadi sama-sama pusing. Sudah ya? Siapa tidak, Kak? Iya, Bapak bilang tidak. Tidak tuh. Tinggal bilang. Oh, es briefing nanti ya, tak es briefing. Nanti ada, tenang. Everything sama Pak. Pak. Bagus semua. Apakah Anda tidak balik, Pak? Kita lanjut ke metode gasing. Nah, kalau ini materinya dari awal sampai akhir saya catat, Bapak Ibu. Saya perkenalkan dulu ya sebelum kita latihan. Gasing. Apa singkatannya teman-teman kemarin? Gampang, asik, dan menyenangkan. Gampang, asik, dan menyenangkan. Di metode gasing itu ada 3 langkah yang kita gunakan. Ada 3 langkah yang kita gunakan. Saya catat jadi kayak Ibu Irma juga ini. Ya. 1. Konkret. Benar nggak tulisannya? Yang kedua, abstrak. Yang ketiga, mencongat. Bukan mencongat seperti ini. Bukan. Oh, iya. Ya, jadi ada 3 langkah dalam metode gasing. Yang pertama konkret. Kalau konkret itu berupa benda atau permainan yang kita gunakan saat metode gasing. Jadi ada bendanya, ada medianya, itu konkret. Kalau abstrak itu berupa tulisan. Dan yang ketiga mencongat itu langsung pemahaman, langsung pengetahuan. Coba saya contohkan. 5 tambah 4, 2 tambah 3, 2 tambah 3, 4 tambah 2, 7 tambah 1. Nah, itu yang namanya mencongat, Ibu. Tanpa kita mikir langsung tahu jawabannya karena sudah ada di dalam sini. Itu namanya mencongat. Iya, pengetahuan dan pemahaman sudah ada. Itu namanya mencongat. Ya, contoh. Kita mulai dari pelajaran pertama, yaitu pengenalan 1 sampai 5.
Kalau konkret dari angka 1 dulu. Kalau konkret kita misalnya menggunakan stick es, ya, berarti kita gambar atau enggak kita pegang. Ada bendanya langsung. Kita pegang stick, misalnya 1, berarti 1 stick. Tulisannya kayak apa? Abstraknya tulisannya sama seperti Ibu Irma kemarin ngajarin, set. Ternyata seperti itu Ibu Bapak. Jadi ada 3, set. Nah itu dia. Seharusnya di TK juga diajari metode gasing. Ini kalau konkretnya itu langsung berupa bendanya dikasih lihat ke anak-anak. Kalau ini 1 stick. Jadi angka 1 itu adalah 1 stick. Itu. Kalau yang kedua sama set. Ada 2 set. 1 di sini, 2 di bawah. Set. Tuh. Abstrak. Kalau konkretnya berarti ada 2 stick. Itu konkret. Nah nanti kita bahas. Ini baru 1 sampai 5. Panjang Bu. Kalau metode gasing penuh catatan saya. Ya, yang ketiga, set. Ada 2 set. 1 set. Jadi set. Kalau konkretnya berarti ada 3 stick. Tuh. Lalu 4 set. Ada 3 set. Ini di hari pertama kita belajarnya ini Bapak Ibu. Ini. Jadi set itu 4. Kalau konkretnya berarti ada berapa stick? 4 stick. Itu konkret. Yang terakhir ada angka 5. Set. Jadi ada berapa set? Ada 3 set. Ini yang terakhir yang di atas. Ternyata kalau begini itu salah. Karena kalau kayak gini nanti lama-lamanya jadi huruf S. Ya, ini masih pengenalan pertama. Coba. Adi minta speaking kan? Ayo kita berdiri. Ahwal bisa di sini deh videonya. Kita menulis goib, menulis awan. Silakan Ibu Bapak minta tolong berdiri. Set. Jadi nyari dong. Aku nggak pakai. Angka 1 set. Angka 2 set. Angka 3 set. Angka 4 set. Angka 5 set. Oke, tepuk tangan. Pengenalan pertama sudah. Kalau sudah, kita ke selanjutnya. Ya, kalau pasti langsung main tarik-tarik aja. Kita lanjut ke penjumlahan. Contoh 1 tambah 1. Sudah tahu jawabannya? 2. Itu langsung mencongak. Ya, kalau mencongak gitu Bu. 2 tambah 2
4. Langsung jawab. Itu namanya mencongak. Nah, kalau dia metode gasing itu harus pakai 3 langkah yang saya tadi bilang, konkret, abstrak, sama mencongak. Jadi yang pertama konkret. 1, ibarat kita kasih pakai stick yang tadi. Kita gambar stick. Karena kita nggak ada stick ya. Ini contoh aja. 1 stick ditambah 1 stick sama dengan 2 stick. Jadi kalau ada media 1 stick ditambah 1 stick digabung menjadi 2 stick. Itu konkret. Kalau abstraknya ditulis biasa, 1 tambah 1 sama dengan 2. Mencobanya 1 tambah 1 langsung tahu jawabannya 2. Itu ya. Nih sudah paham. Kita lanjut aja, langsung kasih yang 1 soal 1 aja ini. Nah ini pengenalan dari nomor 6, 7 sampai 10. Kalau bisa dicatat ya Bapak Ibu, bilang Ibu. Ya, nih 6 sampai 10. Kalau 6 sampai 10 ini tetap sama pakai kartu. Kebetulan kartu saya ketinggalan, ada yang bawa nggak adik? Bukan. Jadi kemarin itu ada beberapa kartu, fungsinya kartu itu berbeda-beda Bu. Kalau warna putih itu merupakan satuan. Kalau kartu yang berwarna hitam itu puluhan. Kalau kartu yang warna biru itu ratusan. supaya agak bermanfaat sedikit lah. Jadi kita langsung penjumlahan ya. Yang gampang aja dulu, karena yang dikasih yang gampang-gampang. Siap. Konkret 2 tambah 3. Ingat kalau kartu putih itu adalah satuan, angka satuan. Kalau warna hitam itu adalah angka puluhan. Jadi ini ada pertanyaan 2 ditambah 3. Jadi kita ambil kartu putih 2, sebelah kanan, kiri 3. Nah ini yang konkret ya Bapak Ibu. Jadi bacaannya ngomongnya jangan 2 kartu, salah. 2 kartu satuan ditambah 3 kartu satuan digabung menjadi 5 kartu satuan. Itu namanya konkret ya. Abstraknya kalau ditulis konkret Ibu berarti kartunya nih SS ditambah SS sama dengan tuh 2, 3, 4 nih. Jadi kalau konkret ditulisnya seperti itu. 2 kartu satuan ditambah 3 kartu satuan digabung menjadi 5 kartu satuan. Tuh, tulisnya baru ditulis abstrak 2 tambah 3 sama dengan 5. Mencongaknya, nah ini kalau sudah tentang penjumlahan, mencongak itu ada tulisannya 5. Di kayak KPK ya kalau pembelajaran ya FBB ya, KPK apa FBB? Pokoknya begini, 1 tambah 4
2 tambah 3. Ada tepung gas? Ayo. Tepung gas ini 5. 1, 4, 2, 3, 5. Bisa ya? Ayo coba. Ayo coba Ibu, nggak usah berdiri, mau berdiri mau duduk boleh. Tahing 5. 1, 4, 2, 3, 5. Nah, itu namanya mencongat. Itu kalau sudah tentang penjumlahan. Terima kasih Ibu. Coba satu orang saya mau suruh maju di sini, dan di sini. Perwakilan menggunakan kartu. Ayo, coba gali. Ayo, Pelita, maju Pelita. Konkretnya gali, konkret. Ayo, konkretnya. Ayo, jangan lemes dong. Topiannya diperbaiki. Ketahuan betul sudah pusingnya. Ayo, 5 tambah 3. Lima di jari kanan, 5 di jari kanan, kiri di jari 3 di jari kiri. Iya. Coba. Dijabarkan. Bagaimana cara membaca kalau konkretnya? 5 kartu satuan, 3 kartu satuan, jadi 38 kartu satuan. Ya, tepuk tangan buat Gali. Jadi kayak gitu ya Bapak Ibu. Coba tepuk gasingnya dong. Sekarang mencongaknya. Ayo, abstrak kan sudah tahu, mencongak sudah tahu. Sekarang mencongaknya hasilnya 8. 1, 1, 7, 2, 6, 3, 5. Oke. 4. Ya, 4. Tak boleh balik lagi. Nggak dibalik lagi. Misalnya kan 1, 7, 7, 1 enggak lagi. Coba, ayo tepung gasin 8. 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4, 8. Jadi itu adalah mencoba dari angka 8. Terima kasih Bapak Gali. Ayo kita beri aplaus sama Pak Gali. Kasih W. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan. Nah itu. Silakan tukar kan? Nah, jadi ini masih penjumlahan 1 angka. Sekarang yang 2 angka, 1 angka, 2 angka. Betul. Sebenarnya ini nggak susah, gampang. Kita aja yang ini. 12 ditambah 5. Ada yang bisa konkretnya? Ingat kartu putih satuan, kartu hitam puluhan. Coba. Kita masih pakai kartu satuan dulu. Masih pakai kartu satuan dulu. Siapa yang bisa maju? Ada yang bisa? Ayo, ayo. Ayo, kita masih pakai kartu satuan dulu. Kartu satuan dulu. Masih kartu satuan. Abi, ayo. Ayo. Ayo.
Coba silakan Rabli. 12 ditambah 5 konkretnya seperti apa? Masih pakai kartu satuan dan puluhan. Sebelah kanan ya yang tinggi. Yang puluhan itu di sebelah kanan. Yang puluhan di sebelah kanan tuh yang kita. Ya, terbalik. Oh, nong ini paling Hitamnya yang Kartuannya dua aja. Kartuannya dua aja. Yang putih dua aja. Kanan, tetap kanan yang besar kanan. Tetap yang kanan. Ya. Oke, ayo coba jabarkan. Satu kartu puluhan, 2 kartu satuan, 5 kartu satuan. Digabung menjadi 12 kartu satuan. 17 kartu satuan. 17 kartu satuan. 17 kartu puluhan dan satuan. Tidak apa-apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Jadi kalau 2 angka ketemu 1 angka itu puluhan belum kita gunakan Bapak Ibu. Puluhan belum kita gunakan. Ada yuk bisa bantu lagi. Bu Rini pegang mic bisa gini aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ditambah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini Konkretnya ya, masih konkretnya Bapak Ibu. Ini memang ribet karena kalau anak-anak, apalagi kelas 1 tuh nggak mungkin bisa pegang kartu sebanyak ini, ya. Yang paling bisa itu ya kelas tinggi. Itu pun belum tentu bisa. Jadi caranya konkretnya seperti ini Bapak Ibu. 12 kartu satuan, ya, ditambah 5 kartu satuan, digabung menjadi 17 kartu satuan. Karena ini ada puluhan, kita ambil 10, kita tukar 10 kartu satuan, kita tukar ke kartu puluhan. Ini digabung. Nah, jadi sekarang kita punya satu kartu puluhan ditambah 7 kartu satuan menjadi 17. Mulai puyeng, mulai pusing ini ya, mulai pusing sudah mulai. Jadi tulisannya kalau nggak mau ribet, gini Bu. Karena itu memang kita pusing juga di sana. 1, 2, 3, 4, 5. Nih. Kalau konkret itu ditulis seperti ini. Kalau sudah soal penjumlahan, ya, ditambah 5 kartu satuan. Nih, hasilnya menjadi 17 kartu satuan. Jadi ditulis Bu. Kita ribet di sana juga kayak gini. Nah, dipisah. Yang satuan dipisah, yang puluhan digabung. 17 kartu satuan. Yang mana bisa ditukar? Angka puluhan ditukar ke kartu hitam. Iya. Ribet kan sudah, mulai ribet sudah ini.
mulai ribet sudah. Nih, jadi gini, puluhan dan satuan. Kita juga di fisik Bu kemarin dikasih tahu sampai ribuan ya, ribuan tuyul, apalagi ini. Jadi abstraknya sama. Abstraknya 12 ditambah 5 sama dengan 17. Kalau mencongaknya itu tidak, karena langsung jawaban. Kalau sudah penjumlahan, mencongak itu langsung disebut aja. Seperti itu. Lanjut. Nanti ada caranya di situ soal. Jadi diingat, yang paling penting ini. Nanti habis ini ya Dek, Alin habis ini tolong dibagikan soalnya. Ya, diingat, tolong diingat kalau metode gasing itu dikerjakan dari depan. Kalau gasing dikerjakan dari depan. Kalau kita sering kan biasanya kalau menghitung penjumlahan kita susun ke samping, dihitungnya dari belakang. Ternyata salah. Kalau gasing itu dari depan. Contoh 13 ditambah 5. Ini kan sudah angka puluhan dan satuan. Ini satuan. Diingat, metode gasing itu dikerjakan dari depan, bukan dari belakang. Jadi caranya gimana? Nilai puluhan, kalau di belakang tidak ada nilai puluhan, tinggal ditulis. Di sini paham? Jadi puluhan tidak ada temannya kan di sini? Di pertanyaan selanjutnya tidak ada temannya. Yang ada angka satuan dengan itu sudah punya teman. Maka ditambah 3 tambah 5 sama dengan baru. Itu. Ayo silakan. Ada yang mau bertanya sebelum puyeng? Kalau misalnya 17 tambah 5, 7 tambah 5 nya gimana? Nah ini baru saya kasihkan soal. Nah ini masih enak ya, masih tahu. Nah sekarang soal yang selanjutnya, saya ambil soal dari sini aja. Soal yang kemarin dikasih juga. Jadi kita dikasih PR ibu bapak itu soalnya banyak banget. Disuruh kerjakan harus selesai sampai situ juga. Contoh 35 ditambah 6 sama dengan berapa? 11. Tapi kalau gasing dikerjakannya dari depan. Kita tandai dulu. 3 ini angka puluhan, 5 angka satuan, ditambah dengan 6. 6 ini angka puluhan atau satuan? Satuan. Nah, kita kasih tanda dulu biar enak kerjakannya. Ingat, metode gasing dikerjakan dari depan. Caranya, puluhan ada nggak temannya di belakang? Tidak ada, langsung ditulis 3. Satuan ada temennya? Ada. 5 ditambah 6 berapa? 11. Puluhannya disimpan di atas, satuannya ditulis di bawah. Iya, sama aja, cuman caranya aja beda. Ya, jadi kita sederhanakan lagi. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 1 di belakang tinggal dipilih.
David. Inilah yang namanya metode gasing, dikerjakannya dari depan. Dua angka ketemu dengan dua angka. Untuk mengenakan kita kasih tanda lagi. Angka 2 ini angka apa? Puluhan. 7 satuan. Ditambah 6 angka puluhan. 8 angka satuan. Ingat, metode gasing dikerjakan dari depan. Berarti puluhan ditambah dengan angka puluhan. 2 tambah 6 8 ditulis. Satuan ditambah dengan satuan. 7 ditambah 8 15. Satunya puluhannya disimpan di atas, 5-nya di bawah. Lalu sederhanakan lagi. 8 tambah 1 9. 5 tinggal dipindahkan. 95. Nih, gimana? Ini masih susun ke samping loh, belum susun ke bawah. Susun ke bawah lebih ribet lagi. Kita langsung aja susun ke bawah, baru kerjakan soal yang nanti dibagikan sama Alin. Jadi susun angka ke bawah itu hampir sama. Susun ke bawah. 5 tambah 6 tambah 9 tambah 6 tambah 8 7 tambah 7 lagi tambah 4 tambah 9. Jadi soalnya kita dikasih kayak gini juga Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ingat, kalau metode gasing dikerjakannya dari depan. Bagaimana caranya? 5 tambah 6 11. Puluhannya dicoret. 11 puluhannya dicoret. Satunya ditulis di sampingnya. Paham? Ditambah lagi 1 tambah 9 10. Puluhannya dicoret, ditulis 0. 0 tambah 6 6. Ada puluhan? Tidak ada, tetap ditulis 6. 6 ditambah 8 berapa? 14. Ada puluhan? Dicoret, tulis 4. 4 ditambah 7 11. Ada puluhan? Dicoret, satunya ditulis. 1 ditambah 7 8. Ada puluhan? Tulis langsung 8. Sapi keluar. 8 ditambah 4 12. Ada puluhan? Ada, dicoret, 2-nya itu. 2 tambah 9 11. Puluhannya dicoret, satunya ditulis. Bagaimana jawabannya? Hitung puluhan yang Anda coret tadi. Ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Ada 6, berarti puluhannya 6. Sisanya apa? Ini angka yang di samping 1 tadi, turunkan. Jadi jawabannya 61. Seperti itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Jadi ingat aja, kalau puluhan itu dicoret, sisanya ditulis di sampingnya. Ya, sekarang yang 2 angka.
Sebelum habis ini baru kerjakan soal. Sekarang yang 2 angka. Ini pusing lagi nih kalau 2 angka. Adina percaya sama kamu. 34 ditambah 83 ditambah 26 ditambah 33 ditambah 38 ditambah 74 ditambah 38 ditambah 92 nah ini sama 17 nah ini yang terakhir sampai sini kemarin pelatihan kita sampai ya. Oke, ingat metode gasing dikerjakan dari depan. Berarti dari sini dulu kita kerjakan, baru pindah di sampingnya. Jadi gitu, pusing ya. Oke. Oke, dari depan 3 ditambah 8 11 puluhannya dicoret, satunya ditulis. 1 tambah 2 ada puluhan? Tidak ada, tulis. 3 tambah 3 6 ada puluhan? Tidak ada, tulis 6 6 tambah 3 9 tidak ada puluhan. 9 tambah 7 16 ada puluhan? Coret puluhan, tulis 6 6 tambah 3 9 ada puluhan? Tidak ada. 9 tambah 9 18 puluhan dicoret, 8 tulis. 8 tambah 1 9 tulis 9. Kerjakan yang di sebelahnya lagi. Ya, lanjut. 4 ditambah 3 7 ada puluhan? Tidak. 7 tambah 6 13 puluhan dicoret, 3-nya ditulis. 3 tambah 3 6 6 tambah 8 berapa? 14 puluhan dicoret, 4-nya ditulis. 4 tambah 4 8 8 tambah 8 16 puluhan dicoret, 6-nya ditulis. 6 tambah 2 8 8 tambah 7 15 puluhan dicoret, 5-nya ditulis. Sekarang hitung puluhannya ada berapa. Yang pertama barisannya ada berapa puluhannya? 3. Kita tulis 3. Nah yang 9 tadi itu ternyata langsung ditulis di samping 3. Ya. Lalu yang di sebelahnya lagi ada berapa puluhannya? 1 2 3 4. Ada 4. Karena ini puluhan, berarti 4-nya ditulis di atas, ada sisanya 5, itu ditulis di bawah. Masih bingung? Jadi yang kalau di depan itu puluhannya ditulis dulu. Ada berapa? 3. Tadi kan dihitung sisanya ada 9. Itu ditulis di belakang angka 3. Sudah? Sekarang yang barisan kedua. Barisan kedua itu puluhannya ada berapa? 4. Karena kalau sudah di belakang itu kan berarti otomatis 4
40. Karena sudah angka puluhan di belakang 40, jadi angka 4-nya itu disimpan di atas. Ya, angka puluhannya kita simpan di atas. Lalu sisanya berapa tadi hasil jumlah kita? 5. Satuannya ditulis di bawah. Lalu kita jabarkan lagi. Dijabarkan lagi. 3, tidak ada temannya ya. 3 ditulis. 9 ditambah 4, 13. Masih ada puluhan? Masih. Angka 1-nya ditulis di atas, 3-nya di bawah, 5-nya turunkan ke bawah. Masih ada lagi angka tersimpan, kita jabarkan lagi. 3 tambah 1 jawabannya 4. 3 dan 5 tinggal ditulis, jadi hasilnya 435. Seperti itu. Kenapa seperti ini? Karena metode gasing dikerjakan dari depan. Kalau tidak dari depan, kalau kayak kemarin kan, kalau dikerjakan di belakang kan paling enak. 4 tambah 3, 12, 12 tambah 6, 18, tambah 3 lagi, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Hasilnya nanti satuannya ditulis, puluhannya di bawah, di atas lagi. Ternyata bukan seperti itu. Deh, ayo adik-adik silakan dibagikan kertasnya. Ayo, satu orang satu. Ya Bapak Ibu teman-teman semuanya, materi kita tentang asesmen diagnostik dan metode gasing. Semoga apa yang saya sampaikan dengan teman-teman yang kemarin pelatihan selama 3 hari membawakan hasil dan bisa dikerjakan sama-sama. Kalau masih bingung nanti ditanyakan kembali ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.